Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya akan berbicara tentang mengapa saya dan anak saya memilih sistem pendidikan PDC. Sekarang yang saya sedih adalah orang meskipun dia SMA, meskipun dia kuliah atau perguruan tinggi, meskipun dia sarjana, bahkan meskipun dia dosen, tapi ketika kita membaca tulisannya, persis ada bagian-bagian penempatan tanda baca, pemilihan kata, soalan huruf kecil besarnya, pembuatan kalimatnya, bagaimana paragrafnya, dan bermacam-macam dalam persoalan tata bahasa. Sangat kacau. Itu artinya sebenarnya orang antara sekolahnya sudah tinggi, tidak berhubungan dengan penguasaan kompetensi dia juga tinggi, tidak ada hubungannya. Banyak anak SMA berijazah SMA, tetapi kalau baca tulisannya termasuk di sosial media dan macam-macam, tidak menunjukkan sebagai orang yang punya kompetensi yang kuat, bahwa ini anak SMA, ini sarjana, ini dosen, ini S3, ini S2. Tidak. Banyak sekali yang tidak menunjukkan kompetensi seseorang nyata, tidak selalu berhubungan dengan tingkat pendidikan yang dia sudah raih. Tidak. Itu yang saya sedih, bahwa sepertinya sekolah sampai dimanapun, sudah tahun keberapapun, sudah SMP atau SMA pun, kadang-kadang kompetensi bahasa misalnya ya, dari satu sisi saja, penggunaan tanda baca kacau balau, penggunaan huruf kecil besar kacau balau, pilihan katanya kacau balau, dan bermacam-macam. Dari sisi kompetensi sangat diragukan dengan sistem di persekolahan. Anaknya naik terus, padahal penggunaan tanda bacanya juga kacau, padahal pilihan katanya kacau, cara pembentukan kalimatnya kacau, cara membuat paragrafnya kacau. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa anak-anak kita di sekolah akan bisa diharapkan begitu? Bagi saya bisa atau tidak bisa, berat. Kenapa begitu? Ketika saya bertemu dengan para guru pun, banyak penggunaan bahasa-bahasa para guru sendiri pun atau para dosen pun kacau juga. Bagaimana anak-anak kita bisa menguasai kompetensi dengan baik, sementara orang yang mengajari mereka pun kacau juga? Itu penilaian saya. Coba Anda amati di media sosial ya, atau kalau Anda ke kampus, atau kalau Anda terima surat dari rektor, surat dari dekan, atau surat dari dosen, atau Anda terima surat dari sekolah-sekolah menuju ke orang tua, atau tulisan-tulisan yang ada di kampus, tulisan-tulisan yang ada di sekolah, sangat banyak bertebaran menunjukkan bahwa kompetensi dosen, kompetensi guru sangat lemah. Banyak tulisan saja di sekolah-sekolah, di kampus, banyak tulisan yang salah. Itu baru dari sisi kebahasaan. Terus apa yang bisa memberi saya nyaman mempercayakan anak saya dengan sistem semacam itu? Tiap tahun saya hanya terima anak saya naik kelas. Anak saya naik kelas, nilainya tinggi segini atau nilai rendah, tidak tahu. Yang penting naik kelas. Tetapi kompetensinya lemah. Apa yang bisa saya banggakan? Apa yang bisa digunakan untuk hidup nyata? Kalau hanya yang tambah cuma usia dan tambah cuma kelasnya, tidak tambah pada kompetensinya. Padahal kompetensi inilah yang akan digunakan dalam hidup nyata. Bukan hidup di awang-awang, bukan hidup dengan nilai, bukan hidup dengan rapor, bukan hidup dengan ijazah, bukan hidup dengan gelar. Hidup dengan kompetensi nyata. Di penilaian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Anda boleh dapat 10 semua, boleh dapat 9, 10, hebat. Tapi untuk hidup nyata, kalau Anda mengarang masuk di koran, kalau Anda tidak tahu tata bahasa dengan baik, Anda tidak tahu tata cara menulis, Anda tidak tahu penempatan tanda baca, penggunaan huruf-huruf kecil dan besar dan macam-macam, tidak laku. Meskipun nilai Anda, bahasa Anda dari SD sampai perguruan tinggi Anda sudah bisa 9, 10 A semua, boleh aja.
Tapi untuk menjadikan sebuah kehidupan nyata tidak laku. Dan itu menggelisahkan saya. Saya tidak rela bahwa anak-anak saya dengan kompetensi yang sangat lemah itu tidak rela. Oleh karena itu, saya harus berjuang agar mereka sejalan dengan tingkatnya, sejalan dengan usianya, juga didukung oleh bukti kompetensi yang kuat. Kompetensi yang tidak hanya sekadar dapat nilai dan rapor atau ijazah, tapi kompetensi untuk nyata. Saya berjuang, maka saya tetap harus mempertahankan pilihan sistem belajar, sistem pendidikan yang tepat bagi mereka adalah sistem yang meyakinkan seseorang kompetensi sesuai dengan usia, sesuai dengan kelasnya. Bukan kelasnya sudah tinggi sampai sarjana tapi berbahasa penggunaan tanda baca masih amburadul. Penggunaan huruf kecil besar amburadul. Tidak boleh. Saya harus tetap bertahan dengan sistem PDC, sistem pendidikan daya cipta. Setelah saya menjelaskan semua mengapa saya dan anak saya harus dipilih sistem PDC, pendidikan daya cipta, maka berikut saya akan menjelaskan bagaimana membuat sistem ini dapat diterima oleh pemerintah, dapat perizinan oleh pemerintah, supaya sistem proses ini akan mendapat legalitas, ijazah resmi, diakui pemerintah. Bagaimana caranya, bagaimana langkahnya, saya akan bagikan kepada Anda di edisi berikut. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.